sebagaimana disebutkan dalam Mausu' atau Tafsir, ensiklopedia tafsir dari Mauqi' ad-Durar as-Saniyah, tentang korelasi ayat ini dengan sebelumnya. Lamma amarallahu subhanahu wa ta'ala bi qatsli haula'il kuffar fil ayah as-sabiqah, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membunuh orang-orang kafir tersebut pada ayat sebelumnya. Istasna min zalika ma fi hazil ayah, maka ada pengecualian pada ayat yang berikut, yaitu ayat yang ke-90. Nah, siapa yang dikecualikan? Yang pertama adalah illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian damai. Jadi, kalau kaum muslimin mempunyai perjanjian damai dengan suatu kaum, meskipun kaum itu kafir, maka tidak boleh dilanggar. Karena kaum muslimin wajib menepati janji selama janjinya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kafir sendiri itu juga bermacam-macam. Ada orang-orang kafir yang suka menjajah. Ada orang-orang kafir yang suka berperang, suka menindas. Dan ada orang-orang kafir yang cari amannya saja, mereka tidak mau berperang. Mereka memang tidak mau masuk Islam, tetapi mereka juga enggan berperang. Maka kalau negeri kaum muslimin mempunyai perjanjian untuk damai, gencatan senjata untuk tidak saling serang, maka perjanjian ini harus ditepati. Maka ayat yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya membuat perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Jadi cara menyebarkan agama Islam itu bukan hanya dengan jihad, tapi ada cara lain, yaitu dengan menyebarkan ilmu agama, dengan berdakwah. Jadi tidak benar tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh sebagian orang yang mereka menuduh bahwasanya kaum muslimin itu suka menjajah, gila perang. Ini adalah tuduhan yang salah, tidak. Kalau menyebarkan Islam dengan ilmu, dengan dakwah sudah cukup, maka tidak perlu jihad. Tapi kalau kaum muslimin ditindas, kaum muslimin dijajah, penyebaran agama Islam dibendung, dihalang-halangi, maka baru ada jihad. Dan yang menentukan hal itu adalah ulil amri, bukan rakyat biasa. Justru di dalam Islam itu dibolehkan membuat perjanjian damai dan tidak boleh melanggar perjanjian itu. Oleh karena itu di sepanjang sejarah, baik dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, itu sering kaum muslimin mengadakan perjanjian damai. Tapi yang biasanya melanggar gencatan senjata, itu dimulai dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir sendiri yang berkhianat terhadap perjanjian damai. Tahu-tahu mereka menyerang kaum muslimin, tahu-tahu mereka menikam dari belakang,
tahu-tahu mereka mengkhianati perjanjian damai. Dan itu tidak sedikit ya yang terjadi.